tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman itu kecuali memang orang yang berusaha untuk mengejarnya. Dan dia terus memupuk iman itu. Karena iman itu akan terus bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kapan Anda bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan iman? Kalau Anda sudah menikmati ibadah yang sedang Anda lakukan karena keimanan Anda. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga di hari kedua Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan iman, semangat selalu untuk beramal saleh, keikhlasan dalam beramal dan juga dikabulkan seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Pada kesempatan ini insya Allah seperti biasa di hari Senin jam atau pukul 13.00 sampai kurang lebih 14.00 kita tidak melanjutkan kajian buku yang biasa kita bedah, tapi memang ini untuk materi umum. Pada kesempatan ini ada sebuah tema yang diminta oleh panitia, reuni iman. Dan saya terkritik untuk melihat buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Abbad, Hafizahullah. Buku ini saya melihat sangat menarik sekali, membahas tentang tema kita. Judulnya itu Asbab Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi. Sebab-sebab daripada bertambahnya iman dan berkurangnya. Pasang surut keimanan dan kiat meningkatkan keimanan dan mencegahnya dari keterpurukan. Sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin memberikan muqaddimah, pembukaan, dan nanti insya Allah kita akan coba lihat beberapa poin yang beliau tulis, walaupun kita tidak bisa membedah semua buku ini karena buku ini sangat besar ya, atau halamannya sangat banyak, kurang lebih halamannya hampir 300 lembar ya, berbicara masalah keimanan, dan ini hal yang luar biasa memang, karena memang tidak mungkin bisa dibahas dalam 1-2 kali pertemuan. Ada 248 halaman, walaupun bukunya kecil, dan ini murah sekali, terjangkau sekali untuk dibeli tentunya. Buku yang menarik untuk membahas atau dibaca tentang masalah keimanan. Namun memang teman-teman sekalian, kita harus perlu garis bawahi, sesuatu yang paling mahal bagi seorang muslim adalah keimanannya. Iman itu akan membuat seseorang berubah dari orang yang buruk menjadi orang yang baik. Iman akan memandu orang dari pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani, orang yang malas jadi rajin. Iman itu kalau sudah tertanam dalam hati seseorang, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuat semuanya mudah. Kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar. Dan kita akan temukan selalu orang yang beriman itu produktif dan selalu kreatif. Karena keimanan memotivasi orang untuk meraih selalu pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat lagi ada kesempatan berbuat kreativitas, kebaikan-kebaikan, kita yakin ini peluang emas untuk meraih pahala. Misalnya di bulan Ramadan ini. Di saat kita bisa memotivasi orang lain untuk hadir majelis ilmu seperti ini misalnya. Atau untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk sholat malam, tarawih misalnya. Atau membaca Al-Quran atau yang lainnya. Kita yakin kalau orang lain mengamalkannya dengan keimanan kita, kita akan panen juga pahala dia. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membuka puasakan, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi dengan keimanan kita yakin itu. Demikian pula kita coba menjauhi orang-orang yang atau mengajak orang pada kesalahan. Bahkan kita berusaha menghindari. Karena kita yakin kalau kita menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, kita pun panen dosanya. Karena dalam lanjutan hadis Nabi SAW yang tadi, dan siapa yang menjadi petunjuk
terhadap perbuatan keburukan, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada orang penyebab orang lain ikut sholat, puasa, dan seterusnya, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya. Misalnya bapak-bapak dan ibu sekalian mengajak teman-temannya ya, untuk sama-sama sholat tarawih di masjid ini yuk misalnya. Atau ada program buka puasa, sedekah, kita mengumpulkan nih sama-sama rame-rame kita keroyokin misalnya. Kemudian orang-orang pada ikut, kita akan panen pahalanya. Sebaliknya kalau kita menjadi penyebab orang untuk berbuat dosa, mengajak mereka ke diskotik, ke bar, melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan panen dosa-dosa mereka. Jadi memang dengan keimanan kita terdongkrak untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan coba meraih yang terbaik, ya. Dan juga dengan keimanan kita bisa sangat mudah melalui permasalahan-permasalahan hidup. Karena kita yakin kalau itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Kita tinggal introspeksi diri. Setiap kali ada masalah bagi orang-orang beriman yang tertanam iman dalam hatinya, maka dia tidak akan langsung menyalahkan siapa yang menjadi penyebab dia terjerumus dalam kesalahan tersebut. Tapi dia akan introspeksi diri ya, dengan keimanannya, bagaimana hubungan dia sama Sang Pencipta Allah. Kalau orang memahami ini, maka setiap kali dia ada masalah, dia akan wudu, dia akan sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat, dia tuangkan semua dalam sujudnya permasalahan dia, maka dengan penuh keyakinan Allah ya akan memaafkan kesalahan dia kalau ini penyebabnya adalah kesalahan dia, dan Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Bahkan bisa Allah balik orang-orang yang tadinya menyerang dia, justru terbalik akan membela dia. Jadi Allah punya cara. Keimanan, hanya keimanan yang bisa mendorong orang melakukan seperti itu. Seberat apapun musibah yang sedang datang, maka akan mudah dilalui oleh seorang yang beriman. Karena iman itu betul-betul merupakan ya, sebuah penggerak ya, dalam hati seseorang yang telah menanamkan dalam hatinya keimanan tersebut untuk selalu berbuat kebaikan dan sabar dalam menghadapi permasalahan. Serta sabar ini dalam pemahaman keimanan bukan berarti duduk manis dan mengelus dada. Tapi bagaimana dia menerima itu sebagai keputusan Allah, kemudian dia langsung mencari jalan keluar ya, sesuai dengan apa yang Allah pandu dia. Keimanan akan membuat orang yang tadinya cemberut bisa tersenyum. Orang yang tadinya emosional ya bisa jadi pemaaf. Keimanan mengubah semuanya. Ya, bagaimana orang yang tadinya, kalau kita dengar atau baca kisah-kisah orang-orang salafus saleh dulu, yang taubat dari dosa-dosa mereka, tadinya mereka jahatnya luar biasa, kemudian mereka jadi baik. Dan itu sudah umum menjadi standarisasi. Setiap kali orang taubat dan tertanam iman dalam hatinya, maka yang ditemukan ada kelembutan, ada keinginan melakukan kebaikan-kebaikan, ada keinginan untuk menjauhi kesalahan-kesalahan. Dan momentum Ramadan yang sekarang Bapak Ibu ada ini, betul-betul momentum pemupukan iman. Bagaimana iman itu dipupuk dengan sebaik mungkin dalam hati kita, sehingga dia menjadi sangat tebal dan tinggi. Ya. Dan ini menjadi bekal 11 bulan ke depan sampai Ramadan yang akan datang insya Allah. Itu tujuan daripada Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan ini teman-teman datang, semua orang di seluruh pelosok muka bumi ini, ya, dimanapun ada muslim, sampai ke desa terkecil pun, kampung terkecil pun, kita akan temukan standarisasi ibadah yang mereka akan lakukan. Mereka puasa di siang hari dengan ibadah-ibadahnya, membaca Quran, zikir, berdoa, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram karena bisa membatalkan puasa mereka. Di malam hari mereka beribadah. Jadi kalau orang tidak jadi baik di bulan Ramadan, tidak bertambah imannya, maka kapan dia akan jadi baik? Jadi memang tema ini sangat tepat untuk kita bahas pada kesempatan ini, karena memang membahas sesuatu yang merupakan pondasi dasar bagaimana seorang muslim melalui kehidupan dia, yaitu masalah keimanan. Dan ini adalah amal yang paling afdal dalam kehidupan seorang muslim. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam buku beliau ini supaya kita lebih jelas rujukannya. Beliau mengatakan di halaman 2 bukunya, bukan rahasia lagi bahwa keimanan memiliki kedudukan dan tempat yang tinggi, karena ia adalah sesuatu yang paling penting dari hal-hal yang penting dan sesuatu yang paling wajib dari hal-hal yang wajib secara mutlak. Bahkan ia merupakan sesuatu yang paling agung dan paling luhur.
Segala kebaikan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya keimanan serta kebenaran dan kemurnian iman itu sendiri. Iman memiliki faedah atau manfaat yang banyak, laksana hujan yang deras. Iman juga memiliki buah yang ranum, lagi kekal, hasil yang lezat, dan kebaikan yang terus-menerus. Jadi dari paragraf pertama ini, bagaimana Syekh Abdul Razak memberikan gambaran kepada kita semua teman-teman sekalian, kalau keimanan itu sangat mahal. Dan memang dia paling luhur yang harus setiap muslim menjaganya. Tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman itu kecuali memang orang yang berusaha untuk mengejarnya. Dan dia terus memupuk iman itu. Karena iman itu akan terus bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kapan Anda bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan iman? Kalau Anda sudah menikmati ibadah yang sedang Anda lakukan karena keimanan Anda. Saya kasih contoh misalnya. Kalau di acara kita ini ada yang mengikuti muslimah misalnya. Dia sudah menutup auratnya, pakai jilbab misalnya. Dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena keimanannya. Kalau dia terus menjaga itu, dia jadikan sebagai pola hidup dia karena keimanannya, maka akan muncul kenikmatan menutup aurat itu. Buktinya, di saat misalnya dia lagi duduk di rumahnya, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram dia, nyelonong masuk, terlihatlah dia tidak pakai jilbab. Kita akan temukan orang yang dalam hatinya ada keimanan ini, dia akan segera lari, menutup dirinya, ketakutan kenapa dia bisa terlihat. Itu karena ada keimanan dalam hati. Dan dia selalu berpikir pada orang yang tidak tutup aurat, kenapa dia tidak tutup aurat ya? Sayang benar. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan iman di dalam tutup aurat itu. Jadi lawannya buka aurat akan hilang dari dia. Mirip juga dengan orang komitmen misalnya, sholat 5 waktu. On time, dia kerjakan. Pada saat dia sudah nikmati, dia kejar keutamaan-keutamaan sholat itu. Seperti juga sekarang bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa Anda baca. Ya, karena memang untuk mendongkrak kita mau mengerjakan satu ibadah, kita dianjurkan untuk mempelajari janji-janji Allah di situ. Keutamaannya, bahasa ceramahnya, fadilahnya. Maka kita mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Dengan kita terdorong untuk menjaga komitmen sholat 5 waktu misalnya. Kita kejar keutamaannya. Kita sudah nikmatin, ada kenikmatan iman di situ. Maka rasanya kalau azan lalu luput dari kita sholat itu, ada beban rasanya. Mungkin teman-teman pernah rasakan ya. Kita ada beban, aduh sayangnya ya saya kehilangan 1 rakaat. Saya kehilangan tadi sholat berjamaah. Dia merasakan itu. Seperti Ramadan ini, orang kalau kerjakan karena keimanan, maka dia merasa rugi kalau sampai ada utang puasanya gitu. Bahkan terjadi pada muslimah yang mungkin dia punya udzur syar'i. Seperti kasus misalnya dia ada haid, ada nifas ya. Ada haid misalnya setiap bulan. Merasa rugi, aduh tidak sempat puasa. Tapi apa boleh buat haid ya kan. Dia merasa tersentuh secara keimanan, rasanya rugi kalau tidak sempat melakukannya. Tidak sempat baca Al-Quran, tidak sempat berzikir, akan terasa ada kenikmatannya sendiri. Maka iman itu akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Dan kapan teman-teman sekalian membuka pintu kemaksiatan, sisi lainnya, maka akan mengurangi iman itu. Nanti akan kita dengarkan statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini yang akan disinggung oleh beliau tentunya. Selanjutnya beliau mengatakan, karena itulah banyak orang yang menyingsingkan lengan bajunya, berlumba-lumba untuk memberikan perhatian pada keimanan, baik dalam rangka merealisasikan maupun untuk menyempurnakannya. Sebab seorang muslim yang diberikan taufik sudah semestinya perhatian terhadap keimanan lebih besar daripada perhatiannya terhadap segala sesuatunya. Ya. Iman itu lebih teman-teman butuhkan daripada makanan pada saat lapar. Minuman pada saat haus. Ya. Tempat tidur pada saat capek. Kenapa? Karena keimanan akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Dia akan menjadi semacam bodyguard buat kita yang selalu mengawasi kita dan juga memberikan kita panduan-panduan. Ini nggak boleh, itu boleh. Iman kalau ada akan mengontrol seperti itu. Sehingga kita selalu berada di rel yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta anjurkan kita untuk berada di atas rel tersebut. Kata beliau selanjutnya, mengingat bahwa para kaum salaf dalam kurung para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi SAW, tabi'in yang hidup bersama para sahabat setelah Nabi SAW meninggal, tabi'in yang hidup bersama dengan para tabi'in setelah para sahabat meninggal.
para pemimpin mereka, orang-orang pilihan dari mereka dan orang-orang yang ada di garda depan dari kalangan mereka telah mendapatkan kejayaan justru dengan keimanan tersebut. Maka perhatian mereka terhadap keimanan sangatlah besar dan juga menonjol. Maka mereka, semoga Allah SWT ridhohi mereka semua, saling menguatkan keimanan, saling mengawasi amal-amal, dan saling berwasiat di antara mereka. Nah, sekarang kita coba dengarkan beberapa riwayat-riwayat yang sangat banyak dinukil dari mereka. Misal contoh kita mulai dari kalangan para sahabat. Beliau mengangkat pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya, begitu ketemu, beliau langsung mengatakan, halumma nazdadu imana. Jadi begitu pertama duduk ngobrol, bukan gosipin orang. Bukan bicara hal yang kosong. Tapi Umar selalu mengatakan, ayo mari kita menambah keimanan kita. Yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Ayat Al-Quran kah, hadis Nabi SAW kah, kisah orang saleh yang hidupnya husnul khatimah, atau suka beramal sekali selama hidupnya. Kisah orang-orang yang jauh dari agama dan bagaimana dia su'ul khatimah pada saat meninggal matinya buruk misalnya. Supaya kita menambah keimanan kita. Ingat teman-teman, satu kali kita berada di majlis orang-orang yang saleh, ya, misalnya sejam, ya, setengah jam duduk, bisa saja satu kisah dari mereka atau sebuah penjelasan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW mengubah hidup kita menjadi orang yang patuh kepada Allah seumur hidup kita. Dan sebaliknya, bisa juga kita duduk dalam satu majlis yang buruk, bicaranya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa na'udzubillah, ya, setengah jam saja sudah cukup untuk mengubah hidup kita jadi buruk sampai kita meninggal, bahkan bisa su'ul khatim. Berapa banyak orang-orang sadar karena duduk di majlis orang-orang saleh, mendengarkan kisah para salafus saleh, mendengarkan kisah para taubatnya orang-orang dulu, kemudian bagaimana mereka semangatnya ibadah, mereka nuntut ilmu, mereka bersedekah, mereka sholat malam, mereka berjihad, dipelajari sehingga membuat kita, oh iya kenapa saya tidak seperti mereka, begitu ya. Sebagaimana sebaliknya kalau anda duduk dengan orang yang bicara tentang masalah perzinahannya, tentang penipuannya segala macam, bisa mempengaruhi hidup anda dan bisa membuat anda terjerumus dalam dosa yang sama. Oleh karena itu harus hati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, ya ini penjelasan tidak dalam buku ini tentunya, saya tambahkan, kata Nabi SAW, ya, al-maru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya, lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang yang harus jeli melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabat dan lingkungannya. Kapan anda salah duduk dengan orang, bukan orang-orang beriman, maka akan merusak iman anda. Anda duduk dengan orang beriman, maka akan bertambah iman anda. Tinggal anda pilih dan tentukan sendiri. Dalam redaksi lain, kata Umar, ta'alu nazdadu imana. Kemarilah, mari kita tambah keimanan kita. Nah, ini menandakan iman itu bisa bertambah. Ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, banyak sekali statement di sini. Yang kedua perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada saat bertemu dengan beberapa teman-temannya, ijlisu bina nazdadu imana. Duduklah bersama kami untuk menambah keimanan. Beliau pun sering membaca dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikha. Ya Allah, tambahkanlah selalu keimanan kepadaku, keyakinan dan juga kefahaman terhadap agama. Jadi mereka minta itu, minta supaya iman mereka bertambah. Bagaimana yang ketiga, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sering kalau duduk sama teman-temannya, bahkan sama keluarganya, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama-sama sekarang, sejenak kita menambah keimanan kita. Ya, apakah mereka membahas ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah-kisah orang soleh, itu aja. Berputar di situ mereka. Habis itu mereka bubar lagi kepada aktivitas masing-masing. Tapi mereka sudah punya bekal keimanan. Sehingga terkontrol lah ya, sikap dan perbuatan mereka dalam keseharian. Kalau anda duduk dalam majelis ilmu seperti ini, kalau anda ikhlaskan niat, pasti akan beda terasa keimanannya dengan sebelum anda duduk. Anda bisa bayangkan kalau anda duduk mendengarkan ilmu seperti ini, setiap hari beberapa kali. Maka akan terus keimanan itu bertambah. Gitu kan? Dan itu akan menjadi pengontrol buat kita, bodyguard buat kita. Selalu kita dipandu oleh keimanan tersebut berada di jalan yang benar. Karena memang agama selalu mengajarkan kita kebaikan.
Agama menyuruh kita apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, jenguk orang sakit, bakti sama berbuat baik dengan tetangga, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Dan agama melarang kita perbuatan buruk. Agama melarang kita bohong, menipu, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah, semua buruk-buruk agama larang. Jadi sebenarnya kalau memang Anda berada di majelis orang-orang yang mengajak Anda kepada agama, termasuk majelis ilmu tentunya, maka akan membuat Anda bertambah keimanan. Dan selalu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena memang perintah agama semuanya baik. Dan Anda akan jauh dari hal-hal yang buruk. Ya karena agama memandu Anda. Dan subhanallah, wahyu itu, qala Allah berfirman, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, itu berbicara dengan hati kita. Setiap kali Anda dengarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW, maka akan menyentuh hati kita. Dan kalau hati sudah tersentuh, dia mahkota tubuh kita. Dia akan menginstruksikan kepada seluruh tubuh kita untuk mengikuti apa yang sudah menyentuhnya. Yang keempat, perkataan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Beliau pernah menarik tangan beberapa orang dari kalangan sahabat. Ya. Kemudian beliau berkata, ta'alau nu'minu sa'ah, ta'alau falnadhkurillaha wa nazdadu imanan bita'ati, la'allahu yadhkuruna bimaghfirati. Marilah sejenak kita menambah keimanan kita. Ayo sebelum bubar yuk kita ngobrol sebentar sejenak. Marilah kita mengingat Allah dan menambah keimanan dengan ketaatan kepadanya. Semoga dia Allah mengingat kita dengan ampunannya. Jadi selalu mereka kalau ketemu, mereka nggak mau bubar kecuali saling mengingatkan. Bahkan di antara mereka ada yang minimal teman-teman sebelum bubar baca surah Al-Asr saja. Mereka saling mengatakan sebelum bubar kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi waktu masa hidup kalian hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang rugi pada saat itu. Karena mereka menyesal pada saat meninggal tidak sempat amal saleh. Gitu. Mereka banyak dosa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling memberikan wasiat tentang kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr, saling memberikan wasiat agar bersabar dalam mengerjakan ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, Anda luangkan waktu, butuh kesabaran. Anda puasa, butuh kesabaran. Anda zikir, butuh kesabaran. Anda berdoa, baca Quran, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, butuh kesabaran. Begitu juga ya dalam menolak kemaksiatan, butuh kesabaran. Penawaran-penawaran kepada kita untuk berzina, untuk berbohong, untuk mencuri, untuk membunuh, banyak peluangnya. Tapi kita butuh kesabaran. Dan itu hanya bisa dengan keimanan. Yang kelima, perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga. Min fikhil abdi ayya'lama amuzdadun huwa au muntaqis. Wa inna min fikhil abdi ayya'lama nazaghatis syaitani anna ta'tihi. Artinya, di antara kefahaman seseorang terhadap agama, dianggap orang itu faham agamanya Islam dengan benar, bahwa dia tahu apakah keimanan itu bertambah atau berkurang. Dia sekarang sedang melakukan perbuatan yang menambah keimanannya, atau yang dia lakukan yang mengurangi keimanannya. Dia harus tahu, itu menandakan dia cerdas. Kalau kapan bisikan-bisikan yang ada padanya, perbuatan kebaikan, azan, sholatlah. Ada orang miskin, bantulah. Berarti menambah keimanan dia, dia ikutin itu. Kapan bisikan yang ada di benak dia dan di kuping dia dari syaitan, ya nggak usah bantu orang itu, bohong-bohong, pura-pura saja. Nanti aja, waktu masih panjang, dan seterusnya. Makanya dibisikkan syaitan. Dia harus tahu itu. Bagaimana dia mengikuti yang bisa menambah keimanan dan meninggalkan apa yang bisa mengurangi keimanannya. Lalu beliau mengatakan, dan sungguhnya di antara kefahaman seseorang terhadap agamanya, artinya dianggap orang ini benar-benar muslim yang sejati, bahwa dia mengetahui kapan godaan-godaan syaitan itu datang. Ya. Artinya semua yang mengajak kepada kemaksiatan, bisikan dalam hati nurani kita, ya, di benak kita, maka dari syaitan. Jauhi teman-teman. Dan ingat, keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Apakah Anda ingin menjadi orang baik atau Anda menjadi orang yang buruk? Kami para da'i hanya bisa berbicara seperti ini. Kami teriak-teriak menyampaikan dalil-dalil. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mau tersentuh atau tidak. Ingat saudaraku seiman. Yang beruntung pada saat hijrah dan berubah dirinya menjadi orang yang lebih baik karena keimanannya adalah Anda sendiri. Ya. Anda sendiri. Itu manfaatnya buat Anda sendiri. Anda selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana kami bahasakan tadi, orang beriman akan baik di dunia. Apalagi janji-janji Allah, orang beriman akan diberikan rezeki, diberikan kemudahan urusan dan segala macam. Di akhirat Anda akan selamat masuk di surga. Jangan sampai nanti datang penyesalan di akhir,
baru Anda ingin kembali pada saat ajal sudah datang, baru menyesal ya. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan teman-teman sekalian. Kemudian beliau mengatakan, kuburan siapa ini? Kata para sahabat, Fulan bin Fulan disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat ini dikatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggam manusia, demi Allah, orang mati ini sekarang 2 rakaat sholat yang bisa kalian lakukan. Kalau dia bisa hidup lagi, dia kerjakan. Itu lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Teman-teman sekalian, kalau kita meninggal di saat ini, maka yang kita inginkan kalau Allah berikan kesempatan hidup, saya akan kasih kamu kesempatan hidup setengah jam lagi. Kira-kira, kalau kita dihidupkan kembali, apa yang akan kita lakukan? Coba pikirkan baik-baik. Apakah kita akan kembali ke restoran favorit kita untuk sempat makan makanan kesukaan kita? Atau duduk ngobrol sama teman-teman kita? Atau interaksi biologis dengan pasangan halal kita? Atau kita ke meeting proyek kita? Demi Allah tidak ada semua itu. Anda akan berharap setengah jam itu semuanya Anda kerjakan sujud saja kepada Allah. Anda beristighfar kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Maka jangan tunggu karena pulang itu tidak dikasih sama Allah SWT. Semua orang yang meninggal teman-teman menyesal dia kalau tidak sempat ya, bertobat dari dosanya atau ada peluang ibadah yang sempat dia sia-siakan. Siang ini Allah sampaikan ke kuping Anda masing-masing. Melalui pengajian ini Anda bisa dengarkan. Allah pun mudahkan dalam lisan kami untuk mengucapkan walaupun belum disusun sebelumnya secara khusus gitu. Mengalir dengan begitu saja. Maka saya pertama yang mendapatkan manfaat dan Bapak Ibu juga begitu. Orang yang cerdas di antara kita adalah orang yang mendengarkan tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Kalau itu menyentuh dalam hati. Dan ini ternyata memang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam hati kita. Raih itu. Ambil. Karena keimanan itu sangat mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. Allah SWT memberikan kepada hamba-hamba tertentu karena memang Allah ingin dia taat kepadanya. Yang keenam, Umar bin Hubaib Al-Khatimi radhiyallahu anhu, sahabat ini berkata, Umair bin Hubaib Al-Khatimi radhiyallahu anhu berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau ditanya, bagaimana bertambah dan berkurangnya? Maka Umair menjawab, jika kita mengingat Allah Azza wa Jal, mengingat Allah yang maha mulia dan maha tinggi, memuji dan mensucikannya, maka itulah bertambahnya. Dan jika kita melalaikan Allah ya, meninggalkan Allah dan melupakannya, maka itu adalah berkurangnya. Artinya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan pernah terpengaruh dengan perkataan orang. Oh kamu sekarang berubah ya, kamu alimnya. Iya, jawab iya. Alhamdulillah, saya baru merasakan keimanan. Begitu, jangan baru disentil sedikit sama temannya, kembali lagi kendor imannya. Rugi sendiri. Sehingga akhirnya malas lagi beribadah. Syaitan akan selalu berusaha agar buku amal kita pada hari ini, di saat kita hidup, tidak berisikan amal-amal soleh. Maka jangan dikalahkan oleh dia. Isi semua dengan amal-amal soleh. Isi semua dengan amal-amal saleh. Saatnya teman-teman kita tinggalkan semua komunitas kita yang tidak baik. Kita tetap berteman sama mereka, tapi komunitas yang kita ikutin di grup WhatsApp misalnya, atau di pertemuan kita dalam ngobrol atau sahabat-sahabat kita, itu adalah orang-orang yang bisa menambah keimanan kita. Karena saya sudah bahasakan tadi, beberapa detik bahkan beberapa menit saja kita melihat sebuah cuplikan misalnya, bisa menambah keimanan tentang kemahabesaran Allah, keajaiban fenomena alam misalnya, atau sebuah potongan ceramah bisa mengubah hidup kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan baik, bahkan bisa husnul khatimah, atau sebaliknya kita tonton sebuah cuplikan yang bisa merusak ya hidup kita, bahkan bisa sampai su'ul khatimah pada saat meninggal, wa na'udzubillah. Yang ketujuh, Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah. Sekarang pindah ke kalangan tabi'in. Tadi sudah sahabat sampai ada 6 orang ya. Beliau adalah salah satu tokoh dan pembesar tabi'in, generasi yang belajar dari sahabat. Berkata kepada para teman-temannya, berjalanlah bersama kami, mari kita menambah keimanan bersama-sama. Jadi pada saat ada orang-orang soleh, mereka mengatakan, ayo sama-sama kita tambah keimanan. Bapak Ibu kalau ketemu sama orang soleh, minta sedikit waktunya. Bisa nasihatin saya enggak? Mungkin dengan 1-2 kata, 1 buah nasihat, cukup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Minta nasihat-nasihat mereka. Minta wasiat-wasiat mereka. Dan jangan pernah minta saran dan nasihat dari ahli maksiat. Karena mereka akan menyarankan Anda untuk melakukan kemaksiatan.
Maka jadi malas lagi Anda beribadah dan bisa terjerumus dalam dosa tersebut. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah pernah ditanya tentang keimanan. Apakah keimanan itu bisa bertambah? Sehingga kita merasa sangat kental dan selalu kokoh, tegar. Bahkan kita bisa punya atau memiliki iman baja yang sangat kuat. Ya, yang akhirnya diterpa dengan apapun tidak akan mempan lagi. Beliau menjawab, betul. Bahkan bisa sebesar gunung. Lalu beliau pun ditanya, apakah bisa berkurang? Maka kata Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah, benar, bisa. Bahkan bisa sampai tak tersisa sedikit pun. Di saat seseorang sibukkan diri dengan dosa. Gitu. Yang kedelapan, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah satu dari 4 imam mazhab ya, pernah ditanya tentang keimanan, apakah ia bisa bertambah? Apakah ia bertambah dan berkurang? Maka kata beliau, bisa bertambah hingga mencapai langit ke-7. Ya. Sampai sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiap hari yang dia pupuk amal saleh aja terus. Dan subhanallah kita kalau sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lain teman-teman sekalian. Dosa tidak usah kita khususkan waktu dan energi untuk menjauhinya. Karena dengan sibuk amal saleh kita akan jauh itu dengan sendirinya. Seperti kalau Anda kejar prestasi di kantor Anda. Saya mau prestasi supaya selalu dapat gaji full dan naik jabatan, dapat bonus ya. Maka Anda akan sibuk dan Anda tidak mau menyia-nyiakan waktu pada teman-teman yang malas, yang tidak mau kerjaan, yang buang waktu, bolos dari kerja. Anda tidak mau berteman sama mereka. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi bisa iman bertambah kata Imam Ahmad rahimahullah sampai mencapai langit ke-7. Dan bisa berkurang hingga sampai ke lapisan paling bawah bumi yang ke-7. Artinya bisa sangat rendah sama sekali. Dan bisa sangat tinggi. Anda kalau mau membandingkan, orang kalau punya perasaan iman itu dia sangat peka teman-teman. Bahkan sampai hal-hal yang sederhana saja. Seperti misalnya para salafus saleh itu biasa kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk aja. Maka mereka langsung istighfar kepada Allah. Kenapa Allah sampaikan bau busuk ini? Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, aku tahu aku punya dosa. Mereka jadikan bahan introspeksi diri. Di saat aku melihat perubahan sikap dari pasanganku, tungganganku, zaman dulu orang pakai kuda atau unta ya. Kalau tiba-tiba jadi masalah, kalau kita sekarang motor, mobil. Dan tikus yang masuk dalam rumahku. Allahul musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan. Berapa banyak orang di antara kita tikus banyak di rumahnya. Banyak serangga, banyak segala macam. Peringatan Allah, tapi dia tidak tersentuh. Ada bahkan orang yang fenomena alam, gempa, ya, guntur dan segala macam dianggap biasa sama dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar di Kufa suara guntur. Suara guntur yang biasa kita dengar di musim hujan. Bagi kita kan biasa tutup kuping selesai. Ya guntur udah. Pernah gak berpikir teman-teman, apa ini suara guntur dari mana? Kok bisa sebesar itu dan menggelegar? Apa kata beliau? Ini peringatan tegas kepada seluruh penduduk bumi. Ya harus hati-hati nih, bukan sembarangan gitu. Nabi kita Muhammad SAW teman-teman kalau ada mendung aja, maka beliau gelisah mondar-mandir gitu. Sampai Aisyah pernah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda seperti ini? Itu kan mendung, akan turun hujan. Hujan kan rahmat Allah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di belakang mendung ini azab Allah? Karena ada umat-umat sebelum kita, Allah binasakan dengan datangnya mendung. Sampai turun hujan, Nabi SAW lihat, baru beliau tenang. Begitu luar biasanya iman membuat seseorang itu berhati-hati sekali. Jadi bisa sangat tinggi iman itu sampai mencapai langit ke-7. Dan ada juga orang yang sangat rendah keimanannya. Bahkan dia kalau naik mobil sama temannya berdua, tabrakan, temannya mati di sebelahnya, keluar darah, kepalanya bocor, dia nggak sempat mati. Dia masih mengatakan, oh syukur saya tidak kena. Selesai. Terus dia kembali lagi kepada kemaksiatannya. Subhanallah. Jadi bisa saja kan yang terjadi pada temanmu itu terjadi pada dirimu. Allah selamatkan kamu supaya masih bisa sempat tahu. Berapa banyak orang tidak mengambil pelajaran seperti ini. Selanjutnya beliau pun berkata, kata Syekh Abdul Razak ya, Imam Ahmad masih berkata, iman adalah perkataan dan perbuatan. Bila bisa bertambah dan berkurang. Jika engkau melakukan kebaikan maka keimanan tersebut bertambah. Dan jika engkau melalaikannya maka ia akan berkurang. Dan ini momentum Ramadan tepat sekali. Anda bisa merealisasikan perkataan para ulama-ulama kita ini dengan kejadian kita sekarang. Di Ramadan pasti Anda akan rasakan berbeda keimanan Anda. Kenapa? Karena Anda sedang melakukan ketaatan-ketaatan. Ya?
puasa, mendengarkan pengajian begini misalnya, Anda coba zikir pagi petang, Anda melakukan ibadah-ibadah, dan Anda menjauhi kemaksiatan, maka Anda akan rasa beda keimanan. Mirip dengan sebagian jemaah umroh, jemaah haji kami pada saat lagi ikut sama kami di Uhud Tour, sempat ya, mereka mengatakan, Ustaz kok di sini lain ya rasanya, di Mekah maksudnya, di Madinah, terasa kayak dekat sekali sama Allah, ya, terasa kayak nyaman ibadah itu. Saya bilang itu keimanan. Karena bapak ibu meninggalkan Indonesia, niat mau ibadah, dan tiba di sana memang ibadah terus. Ya, tidak ada waktu nonton sinetron, nonton film-film. Yang ada adalah kita pulang ke hotel kita. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah umroh haji tahu itu. Pulang, kita dulu istirahat sebentar sudah buru-buru nih. Jangan sampai ketinggalan sholat. Misalnya kita pulang sholat duhur. Habis itu pulang ke hotel makan siang misalnya selain Ramadan. Setelah itu kita istirahat sebentar, udah azan asar, kita buru-buru ke masjid supaya tidak ketinggalan. Kita dalam satu hari itu kejar sholat 5 waktu di masjid terus, gitu kan. Belum lagi pengajian dari para pembimbingnya, belum lingkungan semuanya wanita berhijab. Kita masuk ke pasar-pasar di Mekah sama dia tidak akan pernah kita dengarkan musik. Jadi lingkungan mendukung kita. Bagaimana kita nggak merasakan nikmatnya keimanan, nggak merasakan dekatnya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya juga sekaligus mengajak teman-teman di sini, baik peserta Zoom ataupun peserta di medsos, kalau Anda Allah berikan kelebihan rezeki di bulan Ramadan ini, usahakan umroh. Usahakan umroh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Dan subhanallah umroh di Ramadan beda sendiri teman-teman sekalian. Karena umroh-umroh di selain Ramadan, kita masih banyak waktu untuk jalan-jalan, ya. Membeli ini, membeli itu. Orang di Ramadan itu malas untuk belanja-belanja. Jadi kita fokus ke ibadah. Ya. Di Ramadan ini, apalagi 10 terakhir Ramadan, ya, itu ada sholat tarawih dari mulai 8:30 malam Isya, kemudian sholat tarawih 23 rakaat mereka. Itu kalau tidak salah sampai selesai 10:30 malam. Setelah selesai itu, 10:30 bubar dari Masjid Haram sekitar jam 11. Jam 12:30 malam ada Qiyamul Lail lagi. Jadi bagi orang yang mau ngejar pahala besar, apalagi di Mekah 100.000 pahala. 100.000 pahala, artinya sama dengan Anda kalau sholat satu kali di Mekah, sholat tarawih 2 rakaat, sama 100.000 kali Anda kerjakan di Indonesia. Anda sholat lagi sholat malamnya, itu 1:30 sekitar sampai 2:30-an. Di sana, di Ramadan begini jam 4, kalau tidak salah jam 4 ya tahun-tahun sebelumnya, itu kami pengalaman jam 4, jam 4:15 sudah azan subuh. Pulang sahur sudah azan subuh. Kita duduk sampai syuruk, ibadah lagi. Itu terasa sekali kental keimanan. Luar biasa kita rasakan nikmatnya itu. Maka jangan sia-siakan ini. Anda bisa ya mendaftar di travel-travel mumpung masih awal Ramadan. Anda cari travel yang cocok buat Anda gitu kan. Dan insya Allah kami pun akan membimbing nanti di tanggal 17 dan tanggal 18. Tanggal 17 ada bintang 3 di Uhud Tour, tanggal 18 ada goldnya atau bintang 5-nya, dan insya Allah akan umrah bersama kami nanti. Atau Anda bisa mendaftar di travel mana saja. Intinya kalau Allah berikan kelebihan, Anda usahakan kejar kesempatan 10 terakhir Ramadan terutama, ada malam Lailatul Qadar, pupuk iman Anda di sana supaya Anda pulang punya bekal untuk 11 bulan ke depan. Kata Syekh Abdul Razak selanjutnya, perkataan mereka para ulama tentang masalah ini sangat banyak. Demikian pula barang siapa yang merenungi perjalanan hidup mereka dan membaca kisah tentang mereka, maksudnya orang-orang sebelum kita, niscaya akan mengetahui besarnya perhatian mereka terhadap masalah keimanan dan agungnya curahan pilihan mereka terhadapnya. Orang-orang pilihan seperti mereka mengetahui bahwa keimanan memiliki banyak sebab dan dapat membuatnya bertambah dan berkembang. Dan iman pun memiliki banyak sebab lainnya yang dapat membuatnya berkurang. Jadi bisa menambah dan bisa berkurang, ya. Karena itu mereka sungguh-sungguh dalam mewujudkan segala hal yang dapat menguatkan dan menambah keimanan juga menyempurnakannya. Serta mereka sangat waspada terhadap hal-hal yang bisa melemahkan, mengurangi, bahkan menghilangkan keimanan. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang pilihan. Karena itulah di dalam mengetahui sebab-sebab ini, ya, seseorang akan bisa selamat. Karena dia akan selalu sibuk untuk menambah keimanannya. Dan juga dia akan selalu menjauhi dosa-dosanya atau hal-hal yang mengurangi keimanannya. Al-Allamah Ibnu Sa'di rahimahullah berkata, seorang hamba mukmin yang diberikan taufik senantiasa berusaha dalam melakukan 2 hal. Yang pertama, merealisasikan keimanan dan cabang-cabangnya
serta mewujudkannya secara keilmuan, pengamalan dan penampilan. Artinya bukan cuma sekedar Bapak Ibu dengar, oh ya ini keimanan, atau cuma ucapkan ya saya orang beriman atau saya muslim, tapi ada realisasi dalam aktivitas kita, dalam wujud real di depan mata kita. Perubahan performa, perubahan sikap, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih patuh kepada Allah. Yang kedua, berusaha di dalam menolak berbagai hal yang dapat membatalkan dan menguranginya, baik bahaya yang nampak maupun tidak. Ya, jadi apapun yang bisa membuat keimanannya kendor, ya, dia berusaha menolak. Semua ajakan bisikan kepada maksiat, tolak. Juga mengobati dari segala kelalaian untuk yang pertama dan dari segala kesalahan yang ia lakukan pada poin yang kedua. Dengan taubat dan sungguh-sungguh dan dengan melakukan kebaikan sebelum semuanya terlambat. Jadi maksudnya mengobati kelalaian. Teman-teman masing-masing di antara kita tahu kelalaian apa yang dia lakukan. Sehingga membuat dosa-dosa apa sih yang dalam kesalahan kita lakukan, kita tahu. Kalau Bapak Ibu tutup itu, pintu-pintu dosa itu, taubat nasuha dan tidak lagi melakukannya, maka Anda komitmen menjalankan ibadah dari satu sisi, Anda akan rasakan iman itu akan naik terus dan keputusan ada di tangan Anda tentang masalah ini. Anda tidak akan pernah khusyuk sholat, tidak akan konsentrasi baca Quran, tidak akan termotivasi zikir, berdoa dan seterusnya selama Anda masih membuka pintu-pintu dosa. Karena memang kalau masih berimbang dua-duanya, dosa sama amal soleh dua-duanya tidak akan rasa kenikmatannya. Karena memang iman punya, amal soleh punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Dua-duanya punya kenikmatan ini. Tapi dua-duanya tidak bisa bertemu kenikmatan ini. Dia hanya akan bisa dipilih salah satunya. Kalau orang mabuk, berbuat kejahatan kriminal, dia tidak pernah mau berpikir untuk bertobat, maka dia akan nikmati itu. Dia tidak pernah tak pikir lagi perkataan orang, mau apa hukumannya, efek jerahnya, dia tidak pusing. Sebagaimana juga orang kalau maksimal dalam beramal soleh, dia akan tidak mau kehilangan peluang ini sebagaimana orang maksiat tadi. Maka dia akan rasakan kenikmatannya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke faktor penyebab bertambahnya iman, ya, dan juga faktor penyebab berkurangnya iman itu sendiri. Menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah, yang pertama faktor yang bisa menambah keimanan. Ya, beliau menyebutkan di antara tentu amal soleh judul umumnya ya, tapi puncaknya adalah ilmu. Menuntut ilmu. Seperti Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini, akan beda sekali terasa. Dan ilmu ini dipecah lagi oleh beliau. Yang paling pertama adalah mempelajari Al-Quran. Jangan teman-teman sekalian kita sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, tapi ngaji aja belum bisa. Huruf hijaiyah masih salah. Belum bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana sad, mana dha. Semuanya dipukul rata. Harus beda. Ya. Tidak bisa membedakan mana alif, mana ain. Belum bisa membedakan mana qaf, mana kaf. Belum bisa membedakan mana dhal sama zai. Ya. Ini harus dipelajari. Sebab memang makharijil huruf, menyebutkan huruf. Ya, huruf hijaiyah yang benar itu akan membantu kita benar dalam bacaan. Kalau Anda membaca Al-Fatihah saja misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu pakai ha, artinya segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin pakai ain. Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau Anda ubah, Anda bukan pakai ha, Anda pakai ha. Alhamdulillah, itu artinya kematian untuk Allah. Berubah makna. Ya. Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau Anda ubah ainnya menjadi alif, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Ini berubah makna. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sewaktu bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Ya. Kalau Anda tidak bisa bedakan mana zai, mana sin, Anda baca iza sulsilatil ardu silsalaha, Anda ganti zai menjadi sin, maka sewaktu bumi bersambung-sambung. Ini beda maknanya. Kita harus belajar dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di umur kita sekarang kita masih belum bisa menyebutkan huruf hijaiyahnya. Setelah itu Anda pindah ke tajwidnya. Ada hukum idgham, ikhfa. Ya. Ada Anda tahu harus mana mad, ya, mana dipanjangkan, mana yang tidak dipanjangkan, ya, mana yang berubah, ya, iqlab dibalik. Ini semua ada
hukum tersendiri. Kita tidak bisa jelaskan di waktu sekarang, tapi Anda pelajari tajwid. Sekarang sudah banyak di channel YouTube, teman-teman kita yang para ahli Al-Quran mengangkat untuk belajar tajwid mudah gitu. Anda pelajari itu. Mulai dari Al-Quran, supaya Anda memahami. Al-Quran memiliki 4 hak dari kita teman-teman sekalian. Yang pertama kita baca dari awal sampai akhir, tapi dengan bacaan benar. Ya, huruf hijaiyahnya benar. Walaupun Anda belum mengerti artinya. Anda baca. Sunnahnya Anda selalu mengkhatam. Dari Al-Fatihah surah nomor 1. Al-Baqarah surah nomor 2. Al-Imran surah nomor 3. An-Nisa surah nomor 4. Al-Ma'idah surah nomor 5. Al-An'am surah nomor 6. Terus begitu. Ya, berlanjut. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Terus berlanjut. Yunus dan seterusnya sampai surah nomor 114 An-Nas. Ya. Anda baca, khatam, ulangi lagi. Ramadan ini Anda disunnahkan seperti itu. Dan di luar Ramadan juga. Tapi Ramadan ini lebih giat lagi para sahabat mengkhatamnya. Yang kedua, Anda tadabburi. Tadabbur itu artinya Anda coba merenungi makna-maknanya. Dan ini tidak harus berurut seperti tadi membaca Bapak Ibu sekalian. Anda bisa pilih surah yang paling Anda sukai. Misal ibu-ibu yang ikuti acara kita ini ingin baca tentang perempuan. Ada surah An-Nisa. Anda baca surah An-Nisa. Gitu kan. Mau baca tentang Maryam, ada surah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bapak-bapak mau baca tentang laki-laki, nama nabi-nabi misalnya, ada surah Hud, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim, ya, ada surah Yusuf, ada surah Muhammad alaihissalam, ada surah-surah nama nabi. Ada digabungin namanya surah Al-Anbiya. Ada juga kalau Anda mau pelajari, Bapak Ibu mau pelajari tentang nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah An-Nahl, lebah. Ada surah An-Naml, semut. Ada surah Fil, gajah. Kenapa Allah namakan dengan nama-nama hewan ini? Anda pilih nama surah yang paling Anda tertarik. Kemudian Anda memilih 10 ayat saja. Misalnya Anda pilih surah An-Naml tentang semut. Anda mulai baca, Bapak Ibu sekalian, misalnya selesai pengajian kita ini, Anda coba pilih, oh surah An-Naml tadi Ustadz sebutin surah nama semut ya. Anda lihat di daftar isi di aplikasi Al-Quran di handphone Anda, lalu Anda lihat semut. Kenapa Allah namakan semut? Mulai Anda baca 10 ayat dengan terjemahannya, supaya Anda tahu isinya apa. Atau minimal sekali surah yang biasa Bapak Ibu ulangi dalam sholat. Misalnya, Anda biasa baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq misalnya, Qul Huwal Falaq, An-Nas, Qul Huwal Nas. Tahu artinya. Surah Al-Massad, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, At-Tin wa Tini wa Zaitun, ya, At-Takathur, Ad-Duha. Ini Anda yang sering Anda baca ini, ya, Al-Qadr misalnya, ya, karena ada Lailatul Qadar yang biasa, insya Allah kita lagi mengejarnya di 10 terakhir Ramadan, nanti semoga Allah mudahkan kita meraih. Maka minimal ini Anda sudah tahu artinya, karena Anda sering ulangi dalam sholat Anda. Juga Al-Fatihah. Tahu artinya supaya Anda kalau sholat renungi maknanya. Itu namanya tadabbur. Yang ketiga menghafalnya. Ini juga sama. Anda tidak harus berurut dari pertama dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi Anda pilih surah yang paling Anda sukai. Lalu Anda mulai menghafalnya. Tidak usah lihat 30 juznya. Mulai aja dulu hafal. Dan dipakai dalam sholat. Setelah Al-Fatihah pakai hafalan Anda itu. Yang terakhir amalkan isinya. Maka ini kunci ilmu. Ya. Jadi yang menambah keimanan yang pertama adalah masalah ilmu, dan yang pertama dalam bahasan ilmu adalah mempelajari Al-Quran. Kemudian masuk dalam masalah ilmu adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Ya. Kenapa Allah, kalau kita sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Kenapa Akbar? Maha besar. Anda pelajari masalah itu. Banyak artikel yang tulis masalah itu. Banyak ceramah-ceramah yang menyampaikan tentang masalah itu. Kenapa Allah itu punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pengasih, ya, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, ya, At-Tawwab, menerima taubat hamba-hambanya, gitu kan, As-Sittir, yang suka menutupi aib hamba-hambanya. Anda pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia ini, itu akan menambah keimanan kita, ya. Kemudian juga yang ketiga dalam ilmu adalah, kata beliau, merenungi perjalanan hidup mulia, hidup Nabi, mempelajari kehidupan Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirah Nabi beliau. Nah, di Ramadan ini Anda bisa dengarkan ceramah kami di playlist YouTube di Khalid Basalamah Official, ada kajian sirah lebih dari 40 episode. Anda coba ikutin pelan-pelan, renungi sejarah-sejarah beliau dari mulai sebelum lahir, keadaan kota Mekah, Jazirah Arab, kemudian mulai beliau lahir sampai beliau remaja, kemudian menikah, kemudian mulai diutus jadi nabi, kemudian proses sampai beliau meninggal dunia. Kemudian yang keempat, merenungi tentang keindahan agama Islam, mempelajari tentang Islam.
Anda kalau mau dengarkan ada ceramah kami di YouTube, di playlistnya bisa dicari, judulnya Hidup Mulia dengan Islam. Coba dengarkan, kurang lebih 2 jam saya sampaikan insya Allah. Itu sudah bisa mewakili tentang gambaran kemuliaan Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan adalah membaca perjalanan hidup salafus saleh. Mempelajari perjalanan hidup salafus saleh. Kayak tadi, tentang para sahabat. Ini juga sudah ada kami angkat ya, 40 episode sekian tentang para sahabat. Itu tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, secara global kita bicara ya, karena ini setiap poin di buku beliau itu ada rinciannya. Saya bacakan dari globalnya di daftar isi ya. Yang kedua, menambah keimanan dengan merenungi ayat-ayat Allah di alam semesta. Seperti melihat kebesaran Allah di bumi, udara, lautan, pergantian siang malam, bintang-bintang, hewan-hewan ya. Ini semua kita coba pelajari. Karena tidak mungkin teman-teman hujan turun tanpa ada yang mengatur awan itu, kadar airnya, kapan dia turun, kapan dia berhenti, pergantian musim, musim dingin, musim semi, musim panas. Ini nggak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Renungi itu, tadabburi bagaimana kemahabesaran Allah ada di situ. Ya. Tafakkur ini penting. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatafakkaruna Al-Quran. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran itu dan mengenungi alam semesta ini? Ya. Kemudian yang ketiga, giat melakukan amal saleh dan berusaha ikhlas dan mengerjakannya secara istiqomah. Nah, dalam mengerjakan amal saleh teman-teman, kita butuh memaksakan diri. Bapak Ibu harus paksakan. Kayak sekarang bulan Ramadan, Anda bisa puasa kenapa? Karena Anda paksakan diri untuk puasa kan. Anda duduk di majelis ilmu begini karena Anda paksakan diri untuk duduk. Nah itu penting, tanda kutip sini, memaksakan di dalam ibadah. Nanti kalau sudah menjadi seperti bola salju, sudah terbiasa menjadi sebuah pola, maka akan lebih mudah kita dalam mengerjakannya gitu kan. Nah ini sebab-sebab bertambahnya iman secara global. Kemudian ada sebab-sebab berkurangnya iman. Yang pertama beliau mengatakan kebodohan. Terus menerus bodoh dalam pemahaman agama. Nggak faham hukumnya. Sampai kapan Bapak Ibu tidak faham hukumnya? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak bertanya? Kenapa nggak lowongin? Dari 24 jam ada 1 jam untuk menuntut ilmu. Buat simbol hidup Anda tidak ada hari kecuali menuntut ilmu. Kalau Anda bodoh terus sampai kapan ini? Sampai kapan tidak tahu hukumnya? Dan Allah akan tanya, kenapa kau tidak belajar? Yang kedua, lalai. Suka males-malesan. Nggak mau ya. Menunda-nunda amal soleh, nggak mau kerjakan, nanti aja deh, apalagi kalau amal sunnah, kan cuman sunnah, ini pemahaman salah. Jangan bilang kan cuma sunnah, seakan-akan karena sunnah nggak usah saya kerjakan. Keliru akhi dan ukhti, keliru saudaraku. Amal sunnah juga untuk dikerjakan. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Seseorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai kata Allah, aku mencintainya. Fa'idha ahbabtu kuntu ladhi sam'u ladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cintai hamba itu, aku akan mengontrol dan mengawasi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basru ladhi yabsuru bihi. Dan penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yadu ladhi yabtushu bihi. Dan tangan yang digunakan untuk memegang, untuk menjama. Wa rijul ladhi yamshi alaihi. Dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Allah akan mengontrol dia justru dengan amal soleh itu, dengan amal sunnah. Dan siapapun yang menjaga amal sunnah itu, amal wajibnya akan terjaga. Anda kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa Ramadan jadi ringan. Karena sudah biasa sunnah. Anda kalau biasa umroh, haji jadi ringan. Anda kalau biasa sedekah, zakat jadi ringan. Ya. Karena memang Anda sudah bisa kerjakan. Anda kalau sudah biasa sholat sunnah, Anda sholat wajib akan terjaga. Maka jangan lalai. Yang ketiga, yang mengendorkan keimanan adalah dosa. Yang terus dibuka oleh orang itu. Dia terus buka peluang untuk dosa. Padahal akibat dosa buruk. Ya, seperti Anda kerja di perusahaan. Pelanggaran, dosa itu kan pelanggaran. Kalau Anda buka pintu pelanggaran bagi Anda di perusahaan, maka nama Anda akan tercoreng. Bahkan Anda terancam dikeluarkan dari perusahaan. Kehilangan fasilitas. Begitu juga ya rasionalnya kalau Anda tarik kepada ibadah kepada Allah SWT. Kalau Anda buka pintu dosa, Anda sangat terancam jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rezeki Allah. Jauh dari jalan keluar dari permasalahan Anda. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebenarnya Allah sudah menyampaikan kepada kalian penyakit kalian, sumber masalah kalian. Dan Allah juga sudah berikan jalan keluarnya. Maka orang di sekitarnya bertanya, apa yang Anda sedang bahas? Apa masalah kami dan apa solusinya? Kata Ali radhiyallahu anhu, permasalahan kalian adalah dosa yang kalian lakukan.
Pelanggaran. Karena lakukan pelanggaran. Di alam manusia saya kalau lakukan pelanggaran akan dihukum. Bagaimana dengan di alam sang pencipta Allah? Dan jalan keluarnya istighfar dan taubat. Kembali kepada Allah SWT. Itu solusinya. Kemudian yang keempat, ya, beliau mengatakan selalu mengikuti tadi perbuatan dosa ya. Membuka pintu dosa. Yang keempat ini beliau mengatakan mengikuti bisikan jiwa yang ammaratun bisu, suka menyuruh pada perbuatan buruk. Ya. Jadi dosa itu langsung realisasi tadi dikerjakan. Kalau ini bisikan-bisikannya yang harus selalu ditutup. Iblis pada saat Allah SWT suruh sujud kepada Adam dan dia tidak mau, yang goda dia siapa? Hawa nafsunya, dirinya gitu kan. Karena waktu itu tidak ada yang goda iblis. Kan kita tahu sekarang kita sepakati iblis adalah pemimpin syaitan yang menggoda manusia. Yang goda iblis pada saat itu siapa? Ammaratun bisu. Dalam jiwa itu ada potensi untuk melakukan dosa. Itu juga ditolak. Dan yang terakhir beliau mengatakan menolak semua bisikan-bisikan syaitan dalam perbuatan kemaksiatan, terutama ya, dalam mencintai dunia berlebihan dan melupakan akhirat. Serta juga berteman dengan teman-teman yang jahat. Ini yang beliau simpulkan yang menjadi penyebab daripada lemahnya iman itu. Allahu a'lam.